Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Berikut jurnal refleksi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Manggarai Barat, Dewi Sekarsari, SPD GR, pendamping Bapak Martinus Olarain, SSD GR, dan fasilitator Ibu Siwi Sugiharti Retnaningsih, SPD. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada kurun waktu 30 Agustus sampai 10 September 2022. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah selesai dengan ditutup kegiatan postes modul 1. Pada minggu ini, calon guru penggerak memulai materi baru pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran dan alur pembelajaran yang digunakan masih sama dengan modul 1, yaitu menggunakan LMS dan alur belajar Merdeka. Model refleksi yang saya gunakan kali ini adalah 4C, Connection, Challenge, Concept, dan Change. Model ini dikembangkan oleh Richard, Crouch, dan Morrison pada tahun 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Pada tahap connection, berisi apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Pada tahap challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Pada tahap konsep, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Pada tahap change, berisi apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada modul ini. Connection. Pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 diawali dengan pretest, dan pada hari berikutnya, CGB mempelajari modul 2.1 dengan judul modul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan alur penugasan Merdeka yang tersedia di LMS. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid, maka perlu dipraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Tomlinson bahwa pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid melalui identifikasi kebutuhan belajar dengan cara pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dalam pengimplementasiannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, sangat berkaitan dengan peran dari guru penggerak, di mana guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak dapat mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar dengan semua anggotanya adalah murid pembelajar. Challenge. Setelah saya belajar modul 2.1 dengan judul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya dan ternyata berbeda dengan praktik pembelajaran yang selama ini saya laksanakan. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Setiap murid akan dihargai, saling menyambut dan disambut dengan baik. 2. Setiap murid di dalam kelas akan saling menghargai. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4. Adanya harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar murid.
5. Pembelajaran yang dilaksanakan guru bertujuan untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. 6. Adanya keadilan dalam bentuk nyata dan setiap kebutuhan belajar murid terakomodir dengan baik. 7. Guru dan murid saling berkolaborasi untuk kesuksesan bersama. Pada tahap konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid antara lain: pertama, berpusat pada murid. Pembelajaran dirancang dengan cermat dan strategis berdasarkan pada upaya untuk memahami murid secara utuh. 2. Berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi diferensiasi terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu murid. 4. Penilaian berjenjang atau tier assessment. Guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid yang telah diidentifikasi di awal pembelajaran dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Pada tahap change, setelah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi dan berproses selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan yang saya mulai dari dalam diri saya dan kemudian akan saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Refleksi diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami apa kebutuhan belajar setiap murid saya, dan saya cenderung menyeragamkan kebutuhan belajar mereka sesuai dengan pemikiran saya. Saya tidak benar-benar memahami apakah mereka sudah merasa aman dan nyaman dalam belajar. Saya akan mendesain ulang pembelajaran saya dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan. Berikut dokumentasi dari kegiatan yang telah saya laksanakan. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam Guru Penggerak.